pada tahu kelas 11 sekarang sedang menjalankan P5 dengan tema Suara Demokrasi. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi? Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kratos yang berarti rakyat dan demos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaran wakilnya, tentu dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban. Demokrasi juga punya asas-asas penting yang disingkat dengan Luber Judil. Apa Luber Judil? Yang pertama ada asas langsung, yaitu setiap warga negara berhak menentukan pilihannya sesuai hati nurani mereka secara langsung tanpa perantara. Kemudian asas umum, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih tanpa diskriminasi. Kemudian asas bebas, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan mereka tanpa paksaan. Kemudian asas rahasia, setiap warga negara dipastikan tidak akan diketahui pilihannya dengan cara apapun dan oleh siapapun. Kemudian ada asas jujur dan adil. Asas jujur, pemilih dan pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu diminta untuk jujur dalam penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian asas adil, pemilih dan pihak-pihak terkait diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun. Besok aku pas kertas, kamu mau pilih siapa? Aku sih nomor 1 ya, soalnya aku dapat uang. Emang boleh kayak gitu? Jangan ya Dik ya. Jadi kegiatan yang tadi juga termasuk ke dalam kegiatan money politik. Banyak terjadi di Indonesia kegiatan money politik, terutama pada saat pemilihan umum. Biasanya money politik digunakan oleh calon atau partai untuk mendapatkan keuntungan berupa suara dengan cara menyuap seseorang untuk menjadi pemilihnya. Apa sih dampak dari money politik tersebut? Yang pertama, dapat menurunkan kepercayaan dan kualitas pemilu di Indonesia. Yang kedua, dapat menurunkan kinerja dan dari calon dan wakil rakyat. Yang ketiga, yaitu dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Kamu pilih kertas mana? Nggak tahu nih, aku bingung. Kayak aku mau coblos semua aja deh. Emang boleh ya kayak gitu? Ya emang nggak boleh ya, aku bingung soalnya. Kayaknya sih nggak boleh ya. Nggak boleh ya teman-teman, karena itu termasuk dalam golput. Golput merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebutkan orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilu. Baik tidak mencoblos maupun mencoblos tetapi tidak memilih kandidat manapun. Nah, ada beberapa dampak nih dari golput tersebut. Salah satunya adalah kekosongan aspirasi dan juga potensi manipulasi suara. Nah, ada satu cara nih yang digunakan untuk mencegah golput. Salah satunya yaitu dengan menyaksikan debat terbuka seperti yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Wonosobo tanggal 8 Oktober yang lalu. Debat ini bertujuan untuk memberikan edukasi ataupun pengarahan visi misi dan program kerja yang akan dilakukan oleh para pasangan calon. Nah teman-teman, tadi adalah penjelasan singkat mengenai dengan demokrasi. Nah, setelah kita menyaksikan debat OSIS, saatnya kita untuk mengambil keputusan untuk masa depan sekolah kita, yaitu SMA Negeri 2 Wonosobo tanggal 15 Oktober 2024. Gunakan hak pilihmu dengan bijak. Ingat ya teman-teman, hindari melakukan tindakan money politik dan jangan golput, karena satu suaramu menentukan masa depan sekolahmu.